Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Winda Rianti Aswan dengan NIM 220606502021 dan rekan saya. Halo, saya Melana Wongso dengan NIM 220606502009. Kami dari kelas C Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bahtiar SPD MPD dan Bapak Muhammad Yunasri Ridho SPD MPD. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami yaitu bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara Indonesia dalam membangun komitmen kebangsaan. Nah, ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan bangsa ini adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai ketahanan bangsa tersebut. Upaya ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Istilah ketahanan nasional memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai dan gigih, dan tidak mengenal menyerah menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Selanjutnya, secara terminologi, ketahanan nasional yaitu yang pertama adalah sebagai wajah ketahanan nasional Indonesia. Definisi ketahanan nasional berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurut salah satu seorang ahli ketahanan nasional Indonesia yaitu GPH Suryo Mataman, yaitu ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan kata lain berwajah ganda, yaitu sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua sebagai kondisi, dan yang ketiga adalah sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Maksud dari ketahanan nasional sebagai konsepsi yaitu digunakan untuk menanggulangi segala bentuk dan macam-macam ancaman yang ada. Konsep ini menggunakan ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Jika digabungkan akan menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau 8 unsur. Yang kedua, maksud dari ketahanan nasional sebagai doktrin apabila digunakan sebagai pedoman dalam membentuk kebijakan, maka ketahanan nasional dianggap sebagai doktrin. Yang ketiga itu maksud dari ketahanan nasional sebagai kondisi. Apabila kita menyatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Ketahanan nasional diukur sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Maksud dari ketahanan nasional sebagai strategi, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang artinya mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial untuk diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan.
Misalnya pada naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara, disingkat GBHN. Adanya 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basri 2002, bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut. 1. Sebagai kondisi, sesuai dengan ketahanan nasional pada umumnya. 2. Sebagai doktrin, berisi pengaturan ketahanan nasional dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. 3. Sebagai metode, pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Astagadra. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dimensi ketahanan nasional yaitu ketahanan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa, bermuka dari adanya ketahanan individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, wilayah, regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, bela negara dapat dibedakan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Tidak adanya tingkat ketahanan nasional